Bab 432. Kingston Jiang ditangkap. Keluarga Jiu adalah salah satu dari 4 keluarga kuno, yang berasal dari Raja Lanling ribuan tahun yang lalu. Leluhurnya adalah punggawa Raja Lanling. Keluarga Jiu telah menjadi keluarga seni bela diri sejak zaman kuno. Semua orang di keluarga akan berlatih seni bela diri, tetapi latihan seni bela diri juga tergantung pada bakat. Tidak semua orang bisa belajar seni bela diri dengan sukses. Pangeran adalah contoh yang baik. Meskipun dia berasal dari keluarga Jiu, dia tidak memiliki bakat seni bela diri. Angin Hujan Guntur Petir adalah seorang punggawa yang dilatih oleh keluarga Jiu. Selama bertahun-tahun, keluarga Jiu telah mencari anak yatim di seluruh dunia dan memulai pelatihan sejak kecil. Namun, Angin Hujan Guntur Petir muncul dan menjadi Grandmaster Kungfu. Mereka semua adalah sumber kekuatan dari 3 alam. Setelah mendapat perintah dari kepala klan, Kelvin Jiu membawa Angin Hujan Guntur Petir dan 4 menteri besar untuk menangkap Kingston Jiang. Kota Jingdu, ibu kota, area militer. Kingston Jiang tidur siang lagi. Setelah bangun tidur, dirinya mengeluarkan ponsel untuk menonton berita. Kematian pangeran telah dicari-cari. Ada banyak topik tentang pangeran di internet, dan popularitasnya telah mencapai ratusan juta. Setelah melihat ponselnya dengan santai, Kingston Jiang mengenakan pakaiannya dan keluar. Raja Naga. Sepanjang jalan, para prajurit area militer semua berbicara dengan hormat. Kingston Jiang mengangguk sedikit kepada para prajurit sebagai salam. Kingston Jiang baru saja berjalan keluar dari gerbang area militer. Sebuah mobil bisnis hitam muncul di depannya. Pintu terbuka dan seorang lelaki tua keluar. Diikuti juga 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan, berusia sekitar 40 tahun. Penatua keluarga Jiu. Melihat lelaki tua itu, wajah Kingston Jiang tenggelam, dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia tahu bahwa dia telah membunuh pangeran, dan keluarga Jiu marah dan ingin membalasnya. Dan tidak ada yang bisa campur tangan dalam balas dendam keluarga Jiu. Bahkan Wang tidak bisa menghentikan keluarga Jiu. Kingston Jiang. Wajah Kelvin Jiu rendah dan berkata dengan suara dingin, "Aku bilang kamu akan membayar harga yang mahal untuk membunuh keluarga Jiu aku." Di hadapan Kelvin Jiu, Kingston Jiang tidak takut dan mengatakan kata demi kata, "Aku menegakkan hukum. Kamu menghentikan aku dari menegakkan hukum. Itu sudah kejahatan. Aku tidak memimpin pasukan untuk menangkapmu. Karena kamu keluarga Jiu. Kenapa? Apa yang kamu lakukan sekarang?" Haha. Kelvin Jiu tertawa liar seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Segera, dia tiba-tiba mengangkat tongkatnya, menunjuk ke Kingston Jiang dan berkata dengan dingin, "Sekarang, tidakkah kamu tahu siapa yang telah kamu provokasi? Mengapa? Apakah kamu ingin membalas dendam kepadaku?" Kingston Jiang berkata dengan tenang, "Ini adalah area Miller. Ada pasukan yang ditempatkan di dalamnya. Aku tidak percaya kamu dapat menyakitiku di area militer. Tangkap," perintah Kelvin Jiu. Di belakangnya, 4 orang maju pada saat yang sama. Ini adalah Angin Hujan Guntur Petir. Wanita itu berdiri dan berkata, "Saudara-saudara, pemuda ini akan diserahkan kepadaku. Kalian tidak perlu mengambil tindakan." Wanita itu terlihat sangat muda dan tidak bisa membedakan usianya. Dia memiliki wajah melon, mata phoenix merah, rambut pendek sebahu, celana kulit ketat dan pelindung kulit. Dia cantik. Dia memandang Kingston Jiang dengan wajah bercanda dan tersenyum. "Kingston Jiang, aku pernah mendengar tentangmu. Kamu dapat mengolah energi Qi di dunia luar tanpa bimbingan siapapun. Bakatmu mengerikan, tetapi kamu tidak boleh pergi ke keluarga Jiu untuk membunuh pangeran. Meskipun dia memiliki status rendah di keluarga Jiu, dia juga anggota keluarga Jiu." Kingston Jiang mengepalkan tinjunya dan menatap wanita yang tersenyum di depannya. Pada saat ini, wanita itu melangkah keluar. Dia sangat cepat, dengan 1 langkah, tubuhnya muncul di depan Kingston Jiang. Sebelum Kingston Jiang sempat bereaksi, dia mendapat tamparan di dadanya.
Kekuatan dahsyat tenaga langsung mengguncangnya dari tanah selama beberapa meter. Tubuhnya jatuh ke tanah dan seteguk darah menyembur keluar. Pemukulan Kingston Jiang segera menarik perhatian tentara. Pada saat itu, banyak tentara bersenjata bergegas keluar, mengangkat senjata mereka dan menghadapi Kelvin Jiu dan yang lainnya. Jangan bertindak gegabah. Ini dari keluarga Jiu. Seorang jenderal bintang 1 mengenali Kelvin Jiu dan segera memberi perintah. Dia tahu keluarga Jiu dan tahu bahwa keluarga-keluarga ini ada di atas hukum dan peraturan. Kingston Jiang berjuang untuk bangkit dari tanah dan terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa wanita berpenampilan biasa ini begitu kuat. Wanita ini adalah hujan di angin hujan guntur petir. Dia bercanda memandang Kingston Jiang dan berkata dengan penghargaan, "Ini sangat bagus. Masih bisa berdiri setelah ditampar olehku. Namun, aku hanya memberikan 3 poin kekuatan dalam tamparan itu sekarang. Selanjutnya, aku akan menggunakan 5 poin dari kekuatan untuk melihat apakah kamu dapat mengambil alih tamparanku." Kemudian dia mengulurkan tangan gioknya yang ramping dan mengangkatnya dengan satu telapak tangan. Kingston Jiang mengepalkan tinjunya dan bergegas. Sebuah pukulan dan tamparan. Kingston Jiang hanya merasakan kekuatan yang mengerikan menyapu. Kekuatan ini dimasukkan ke tubuhnya dengan tinjunya. Lengannya yang terkejut mati rasa. Gas darah di tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berputar. Begitu tenggorokannya panas, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Kemudian tubuh itu terbang keluar lagi dan jatuh ke tanah. Kali ini, dia tidak bangun. Ketika para prajurit tidak jauh melihat pemandangan ini, mereka semua takut dan tidak berani mengambil tindakan. Kelvin Jiu tersenyum tipis dan berkata, "Tidak tahu bahaya, bawa pergi." Seorang pria berjalan mendekat dan menarik Kingston Jiang yang terluka parah, seolah-olah membawa anjing mati, dan di bawah tatapan banyak tentara, dia melemparkannya ke bagasi. Kemudian melaju pergi. Para prajurit di gerbang area militer saling memandang. "Jenderal, apa yang kamu lakukan sekarang? Apalagi yang bisa aku lakukan? Laporkan, dan lihat bagaimana pengaturannya." Ya, Kingston Jiang masih mendapat tamparan. Namun, dia dipukul dengan keras, darahnya mengalir, dan dia pingsan. Ketika dia bangun, dia sudah berada di tempat yang gelap dan lembab. Dia ingin bangun dan melihat dengan jelas di mana itu, tetapi ketika dia bergerak, dia merasakan sakit yang parah di tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak kesakitan. Dadada. Ada langkah kaki. Kingston Jiang mendongak. Dirinya melihat seorang lelaki tua di luar penjara besi. Tidak lain adalah Kelvin Jiu. Kelvin Jiu berdiri di depan penjara besi dan bertanya dengan dingin, "Kingston Jiang, jika kamu ingin menghindari penderitaan, apa yang aku tanyakan dan kamu jawab?" Kingston Jiang memiliki ekspresi menyakitkan di wajahnya dan tidak berbicara. Kelvin Jiu bertanya, "Kamu belum pernah kembali ke keluarga Jiang. Dari mana kamu mendapatkan metode kultivasi batin?" Kelvin Jiu prihatin tentang bagaimana Kingston Jiang mengolah energi Qi. Dia ingin tahu apakah keluarga-keluarga Jiang diam-diam mengajarinya. Jika demikian, keluarga Jiang telah punya persiapan untuk waktu yang lama. Si tua. Kingston Jiang memarahi, "Sebaiknya kamu mengurungku seumur hidupku, atau jika aku keluar, aku akan menebasmu dengan pedang pidana." Kematian di depan mata, masih tidak mau bicara. Kelvin Jiu mendengus dingin dan mengulurkan tangannya sedikit. Ujung jarinya berubah menjadi kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan ini langsung mengenai Kingston Jiang. Tubuh Kingston Jiang melompat dari tanah, dan kemudian jatuh ke tanah, memancarkan jeritan sedih. Kelvin Jiu tidak meminta terlalu banyak kepada Kingston Jiang, berbalik dan pergi. Markas besar keluarga Jiu, di halaman. Seorang lelaki tua sedang berdiri dengan posisi kuda-kuda. Kelvin Jiu datang dan berteriak, "Kak Huo." Kingston Jiang tidak mau bicara. Hudson Jiu berjongkok, melihat ke depan, dan bertanya dengan lembut, "Apakah beritanya sudah menyebar?" Keluarga Jiang telah diberitahu,
Aku memberitahu keluarga Jiang bahwa jika tidak datang ke keluarga Jiu untuk menebus orang sebelum gelap, maka akan membunuhnya. Hudson Jiu mengangguk sedikit. Sekarang tergantung sikap keluarga Jiang. Aku berharap ini bukan keluarga Jiang yang mengacaukan keadaan. Aku berharap aula Raja Surgawi tidak menjadi kekuatan yang dikultivasikan oleh keluarga Jiang. Jika tidak, keluarga Jiang bertekad untuk melawan 3 ras lainnya. Bersambung.